Oke, mahasiswa statistik, selamat bertemu kembali di kuliah online yang kedua. Saya akan memulai kuliah ini dengan membahas beberapa tugas yang kalian sempat kumpulkan minggu lalu. Jadi, saya ambil satu contoh saja ya. Nanti saya akan coba lihat seperti apa. Nah, ada beberapa hal mungkin mayoritas rata-rata untuk soal pertama sudah banyak yang benar. Cuma ada beberapa di penulisan yang nanti saya coba kritisi sedikit. Jadi apabila kita nanti akan menuliskan simbolnya nanti jangan PX seperti ini ya, tapi P dalam kurung apa? Misalnya P dalam kurung momen, bukan X kan ya, momen kurang dari 25 gitu misalnya. Nanti kalian ganti ini PX-nya dengan P momen kurang dari 25 sama dengan berapa? Sama dengan V. Nah, ini yang mungkin saya belum sempat ajarkan kemarin, V dalam kurung Z. Nah, kenapa kok V? Karena V ini adalah semacam fungsi untuk mentransferkan. Jadi Z-nya tadi itu kan nanti kan kalian ketemu angka, kemudian kalian lihat tabel. Proses untuk melihat tabelnya itu kita namakan sebagai V. Atau fungsi untuk mentransferkan dimasukkan kembali ke dalam suatu persamaan yang rumit tadi. Nah, ini nanti kalian tinggal tulis V dalam kurung minus 2,5. Oke, sehingga nanti ketemunya 0,62%. Ini juga sama ya. Ini juga kalau kita lihat di sini ini berarti MP sama dengan dalam kurung M kurang dari sesuatu ya, kurang dari X ya, sama dengan berapa gitu. Nah, jadi nanti di sini sama dengan V-nya itu ketemu min 2,575, kemudian min 2,575 tadi itu sama dengan X min 50 per 10. Jadi ini cara untuk menulisnya secara formal ya. Oke. Saya akan coba lihat yang kedua, soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu Bang Soal, sebentar, Bang Soal. 7 April 2017. April 2017 nomor 2. Ya, kapasitas momen dari simply supported beam dengan bentang 8 meter dan konstan sepanjang batang. Karena adanya unsur ketidakpastian, beban merata Q sepanjang bentang diasumsikan terdistribusi normal. Jadi yang terdistribusi normal itu adalah Q-nya. Ini kan Q ya, jadi Q-nya itu bisa mengikuti distribusi normal. Ya, dengan minnya sebesar 1 ton per meter dan coefficient variationnya 0,20%. Terus bagaimana caranya kita untuk melihatnya? Ya kita nanti tinggal lihat di sini. Ini sudah betul dijadikan terlebih dahulu, dikerjakan dalam bentuk Qmax juga oke, tidak ada masalah. Jadi ketemulah di sini 1,5 ton per meter. Nah, ini berarti ini adalah rata-ratanya itu adalah 1 ton per meter. Kemudian ini adalah 1,5 ton. Nah, kira-kira yang area yang gagal dan sukses yang mana? Area yang gagal dan suksesnya adalah apabila seandainya Q-nya itu misalnya 100 ton per meter, paling gampangnya seperti itu kalau kita mau logika. Misalnya Q-nya yang terjadi itu 100 ton per meter, kira-kira kapasitasnya terampoi apa enggak? Pasti terampoi, sehingga ini kita bisa bilang ini adalah failure area, ini adalah success area. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu, failure dan success areanya seperti apa. Ini sudah betul. Nah, setelah itu probabilitas kegagalannya berapa? Probabilitas kegagalan sama dengan 1 dikurangi probabilitas sukses. Ya, karena kalau kita mencari CDF, ya yang diarsir kan yang sebelah kiri. Kita kan cari yang sebelah kanan, ini sudah oke.
Berarti 1 dikurangi X dikurangi rata-rata, dikurangi 2,5, harusnya ketemunya nanti 0,0062. Sudah betul. Harusnya sudah betul ya sampai ke bawah ya. Kita coba lihat reliability suksesnya 0,9975. Nah, berarti nanti kita gambarkan juga probabilitas suksesnya itu adalah yang diarsir ini itu adalah 0,9975. Ini adalah probability suksesnya. Nah, ini probability failure-nya. Probability failure-nya minusnya ya tadi ya. Ini adalah probability suksesnya. Nah, apa yang mau dicari? Berapakah batas momen yang harus direncanakan? Ya harusnya jawabannya kurang lebih betul ini. Jadi kita tinggal cek saja setnya itu berapa. Setnya kalau di ini ketemunya 2,8142. Terus dari 2,8142 tadi, ya ini boleh pakai interpolasi boleh enggak ya, terserah. Nah, nanti ketemunya X-nya kalian ketemunya 1,563, terus kemudian ketemu 12,504 ton meter. Oke. Ya, kalian sudah betul. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan di perkuliahan kita? Nah, kalau tidak ada, karena ini kelas statistik, ya kita mungkin membahas sedikit lagi ya tentang ini ya. Jadi memang kelihatannya agak menyeramkan karena ada kenaikan yang cukup pesat. Tapi ya tetap seperti yang saya sarankan, kalian harus tetap juga berpegang pada statistik probabilitas dari meninggal itu 1375 dibagi dengan 322 ya, 13,7 dibagi dengan 322. Sekitar 4,25% ya, memang agak mengkhawatirkan ya karena agak ada terjadi peningkatan yang sebelumnya 3, sekian persen menjadi 4, sekian persen. Nah, yang menariknya di sini ya bukan menarik ya, yang anehnya di sini adalah kenapa kok tiba-tiba naik pesat? Ada yang bisa menjawab? Kelihatannya kalau seandainya kita perbesar di sini, kelihatannya ini sudah bentar ya, saya ganti scene-nya aja. Kelihatannya ini sudah melandai, tapi kok tiba-tiba membesar? Ada yang tahu? Tiba-tiba naik lagi. Alasannya adalah karena mulai masuk ke negara-negara baru. Jadi di awal itu pasti nanti akan melejit. Dan nantinya ada kemungkinan nanti dia akan melandai ke sini. Dan kalau seandainya kita lihat, ini sudah lumayan yang mildnya sini sebenarnya 95% ya. Jadi berita bagusnya orang yang terkena virus ini pun itu sekitar 95% itu pasti sakitnya termasuk yang ringan. Nah, yang kalau seandainya kalian perhatikan di bagian sini itu terjadi penurunan ya. Jadi kalau seandainya kita lihat awalnya itu 58 berbanding 41. Nah, ini yang kalian perhatikan di Indonesia, ini karena ini yang agak terbalik itu kematian itu lebih besar daripada yang recovered. Angka ini memang akan berubah-berubah karena kita masih baru ya, tapi biasanya di awal pasti nanti proporsinya akan mirip-mirip. Kebetulan di China itu recovery rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan death rate-nya. Makin lama, tambah lama itu akan meningkat pasti recovery rate-nya. Kenapa? Karena orang-orang yang masih mild condition ini akan sembuh ya.
Dan ketika sudah sampai suatu titik tertentu, nah kenapa kok tiba-tiba turun lagi? Ada yang tahu? Coba ketik di reply chat. Ada yang tahu? Oke. Nah, alasannya itu adalah karena persis ketika di tanggal sekitar mungkin bulan berapa ini ya, tiba-tiba ada terjadi ledakan itu sekitar di akhir Februari. Ini juga peaknya itu 94-nya itu sekitar di awal Maret, setelah itu menurun drastis karena mulai masuk ke negara-negara lain. Kalau kalian lihat di sini ada banyak sekali negara-negara lain yang mulai masuk kasusnya, sedangkan di China sendiri itu sudah 46 kasus baru ya, dan kematian sudah 6. China sendiri dari Desember, berarti Januari, Februari, Maret, sekitar 3 bulan. Nah, kalau Indonesia itu sekitar 2 minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu ya, atau 1 minggu yang lalu, maka Maret ke April, Mei, Juni. Sekitar mungkin Juni nanti akan mirip seperti China apabila memang penanganan kita atau kita mematuhi apa yang pemerintah katakan. Dengan kita itu stay at home, maka kita akan mengurangi menjadi pembawa. Ya, maksudnya kalau seandainya kita kuat pun, kita juga bisa menjadi pembawa. Dan saya sempat menonton video di mana dikatakan bahwa salah satu saran terbaik itu sebenarnya bukan kita cuci tangan ataupun kita pakai masker dan sebagainya, tapi yang menariknya ini dari, kalau tidak salah, dari Perdana Menterinya di Israel. Dia bilang kita hindari bertemu dengan kakek atau nenek kita yang usia di atas 60-70 tahun. Young people dan old people kalau bertemu, apalagi satu keluarga, nah ini yang menyebabkan terjadinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita terkadang tidak tahu kalau kita ini sedang membawa virus corona ya. Ada virus corona dalam diri kita karena saking imun kita tuh sangat bagusnya. Sehingga tapi virus tersebut masih bisa ada di kita, dan kita ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita yang usianya 70-80 tahun ke atas, kemudian kita misalnya bersalaman, berpelukan, dan seterusnya, ya itu bisa terjadi penularan. Makanya kalau seandainya kita dengan orang yang lebih tua, ya sebaiknya kita mungkin komunikasinya via WhatsApp atau via Skype atau line call dan seterusnya ya. Nah, ini yang nasihat yang menurut saya paling bagus ya. Hindari bertemu dengan orang yang lebih tua, kontak ya, karena kita ini orang muda ini bisa menjadi pembawa ya, meskipun kita tidak terkena. Nah, yang agak mengkhawatirkan juga di Indonesia ini, kalau saya lihat, dia kan nambahnya sekitar 64 ya. Kalau saya pakai Excel, kemudian terakhir itu kalau tidak salah 450 sama dengan 514 dibagi 450 ya. Berarti faktor eksponensialnya itu sekitar 1,15 ya. Nah, kalau dari 514 ini adalah hari ke-0, terus ini adalah dalam 1 bulan, kalau kita pakai faktor yang sama, maka ini akan menjadi pangkat 30, ya nanti akan menjadi 27.763. Dalam waktu 7 hari itu akan menjadi 1.303. Jadi kalian nanti jangan kaget. Nah, idealnya adalah tambah berjalannya waktu, angka ini akan turun. Misalnya ini di hari ke-7, kemudian nanti di hari ke-14-nya misalnya ini kita maunya itu berubah menjadi 1,1 gitu misalnya ya. 1,1 dikalikan 1,1 pangkat 7. 1,1 pangkat 7. Terus kemudian di hari misalnya ke-28 ini akan berkurang lagi misalnya 1,08 pangkat 14. Maka ini akan menjadi 7.462. Bayangkan kalau misalnya di hari ke-7-nya itu dia itu adalah 1,15 terus ini juga 1,15, ini juga 1,15, maka yang terjadi akan menjadi 25.733. Nah, faktor eksponensial ini
ini ditentukan dari seberapa cepat penyebaran dari virus tersebut. Makanya dikatakan oleh pemerintah, work at home, stay at home, kemudian kita social distancing, itu adalah supaya mengurangi faktor eksponensial ini. Jelas ya? Jadi, tolong bagi kalian semua yang orang tuanya itu masih, bukan orang tua ya, anggota keluarga itu masih agak susah untuk diomongi, bisa dijelaskan baik-baik. Karena untuk kalian sendiri tidak ada masalah, tapi untuk orang yang lebih tua, seperti contohnya di Itali, kenapa kok di Itali itu termasuk yang death rate-nya itu termasuk yang tinggi ya. Sebenarnya Indonesia ini termasuk tinggi, tapi saya optimis dengan nantinya berjalannya waktu, tes massal dilakukan, maka akan turun nanti persentasenya, dan recovery-nya setelah mungkin nanti 14-21 hari akan recovery rate-nya akan kembali naik. Karena di Italia itu proporsi orang tuanya itu sudah lumayan banyak gitu. Jadi komposisi anak muda dan komposisi orang tua itu beda dengan Indonesia yang pertumbuhan penduduknya positif. Sehingga kalau pertumbuhan penduduknya positif, yang terjadi adalah orang mudanya tuh banyak, orang tuanya itu lebih sedikit. Sedangkan di Itali beda. Kalau kalian tahu di Eropa, orang kalau misalnya punya anak pun juga mikir ya. Dan akhirnya banyak orang tuanya, populasi orang tuanya banyak, negaranya maju sehingga usia expected age-nya atau usia ekspektasi dari usianya itu akan meningkat di negara maju. Karena ya hidupnya lebih makmur, kesehatannya lebih terjaga, tapi mereka mencoba untuk tidak mau punya banyak anak, akhirnya populasinya memang jomplang yang di tua-tua. Dan kalau tidak salah di awal-awal, di Italia itu kalau tidak salah tidak terlalu secepat negara-negara lain, sehingga penyebarannya cepat sekali. Nah itu yang kita harapkan semoga tidak terjadi ya. Yang angka ini kelihatannya besar sekali, tapi ya ini kekuatan dari faktor eksponensial. Nah, kalau kalian lihat di normal distribution yang saya tunjukkan minggu lalu, saya pakai slide lain ya. Normal distribution ini juga ada eksponensial. Makanya kalau kalian lihat, itu grafiknya itu agak mirip dengan grafik yang kalau kalian sering lihat di sosial media ya, yang ada batas dari health capacity-nya itu, karena ya memang itu eksponensial, awal-awal nambahnya sedikit, makin lama pasiennya makin banyak, terakhir nanti makin sedikit. Nah itu yang nantinya akan kita hadapi. Nah kita doakan saja semoga ini cepat selesai. Bagi kita yang muda mungkin tidak ada masalah. Saya sempat baca-baca testimoni untuk yang usia muda itu bahkan dengan bed rest saja, tidak perlu harus ke dokter, benar-benar bed rest ya. Dan kita makan yang banyak, asupan gizi yang banyak, antibodi kita itu nanti akan keluar gitu ya. Mungkin setelah hari ke-7 antibodi kita akan keluar, kemudian akan berperang melawan virus yang ada dalam tubuh kita dan akhirnya sembuh. Tapi setelah sembuh pun kita juga harus social distancing juga dengan orang di sekitar kita. Nah, tapi yang bahaya itu adalah orang-orang yang tua. Karena memang virusnya ini menyerang orang-orang lebih ganas di imun tubuh yang lebih lemah. Oke, cukup dengan corona, kita akan coba masuk ke distribusi diskrit. Saya akan ganti jadi seperti ini. Ya, di distribusi diskrit ini sebenarnya ada banyak. Ini adalah distribusi terakhir kita. Ada banyak di distribusi diskrit, tapi yang saya bahas adalah dua, yaitu Bernoulli distribution dan yang kedua adalah binomial distribution. Nah, untuk Bernoulli distribution itu sebenarnya sangat simpel, itu seperti coin flip. Jadi outcome-nya itu cuma ada dua, 0 dan 1. Kalian masih ingat kan discrete distribution itu apa? Kalau seandainya dulu mengerjakan tugas saya, ini adalah X, ini adalah PX gitu misalnya. Nah, discrete distribution itu adalah yang hanya outcome-nya itu terfokus kepada satu saja ya. Di tengah-tengah sini itu tidak ada, itu discrete. Kalau menerus itu seperti normal distribution, seperti distribusi segitiga, distribusi
uniform, dan seterusnya itu semua distribusi menerus. Sedangkan distribusi diskrit yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau seandainya di Bernoulli distribution, ya outcome-nya cuma 2, yaitu kalau ndak 0, 1. Otomatis kalau seandainya di sini adalah 0,2, maka di sini adalah 0,8. Di sini adalah P, maka di sini adalah 1 min P. Jelas ya? Oke. Nah, ini distribusinya. Jadi terserah kalian yang P-nya itu di 0 atau di 1, yang penting konsisten. Kalau seandainya ini 1 itu kalian namakan sebagai P, 1 ini kalian namakan sebagai P, maka ini adalah 1 min P. Nah, contohnya apa? Contohnya kejadian-kejadian yang outcome itu hanya 2. Misalnya tadi coin toss tadi, kemudian male dan female, atau mungkin untuk tahu produk itu cacat atau tidak. Jadi 1 itu misalnya untuk yang cacat, 0 itu untuk yang tidak. Atau nanti kalau kalian ngecek besi beton, itu yang ukurannya yang tidak sesuai maupun yang sesuai, dan seterusnya. Nah, Bernoulli distribution sendiri rata-ratanya itu ada rumusnya, yaitu P. Oke, nah kok bisa kayak gini? Ya kita tinggal ngikuti aja yang di discrete-nya tadi ya. Misalnya, cara untuk mencari min itu seperti apa sih? Cara untuk nyari min kalau kalian ingat, sigma X dikalikan PX. Ini mencari min ya. Itu sigma X dikalikan PX. X-nya di sini ada berapa? Ada 0 dikalikan 1 min P ditambah 1 dikalikan P. Ya kan, 0 dikalikan 1 min P ditambah 1 dikalikan P, sehingga ketemulah nilainya adalah P. Nah, ini kalian kalau seandainya lupa pun, kalian juga bisa turunkan sendiri ya. Oke. Nah, lanjut, kita punya juga yang kedua adalah binomial distribution. Jadi binomial distribution ini merupakan distribusi Bernoulli yang ada banyak. Oke ya, jadi contohnya tadi itu adalah besi beton ya. Kita pakai contoh besi beton. Jadi misalnya saya punya besi beton, itu probability 0 dan 1-nya itu seperti ini. 0,4 dan 0,6. Nah, ini adalah binomial distribusi, Bernoulli distribution. Ini saya singkat-singkat ya, soalnya nggak enak pakai mouse. Sedangkan kalau seandainya Bernoulli distribution itu n dikalikan Bernoulli distribution. Maksudnya apa? Ini adalah probabilitas kita misalnya mendapatkan yang cacat dan tidak cacat. Anggaplah ini adalah cacatnya, ini adalah tidak cacat. Nah, kalian ingat nggak? Dulu ada tugas yang tentang kontraktor menang tender. Kalau yang ingat, ketik di reply ya. Nah, sebenarnya itu kalau seandainya probabilitas menang untuk masing-masing tendernya itu sama persis di proyek ABC, maka itu kita juga bisa namakan sebagai binomial distribution. Bernoulli distribution, kemudian karena tendernya ada 3, maka itu akan menjadi binomial distribution. Misalnya, kita pakai besi beton tadi, orang tersebut itu nantinya berencana inspeksi, orang yang menginspeksi itu berencana untuk mengambil sampel 3. Nah, kira-kira mengambil pertama ya ada kemungkinan kalau ndak ketemunya yang cacat, tidak cacat juga ketemunya yang cacat. Ini 0 itu adalah yang cacat, 0 itu yang tidak cacat ya, 1 itu yang cacat. Yang kedua juga bisa ketemunya sama, yang ketiga juga bisa ketemunya sama. Nah, kalau seandainya saya tanya berapakah probabilitas di mana X sama dengan 1, maka jawabannya kalian adalah apa? Ya bisa ketika yang 1 ini ketemu, atau yang di tengah, atau yang ketiga. Nah, ini adalah distribusi Bernoulli. Bedanya dengan yang kalian kerjakan, probabilitasnya ini beda-beda. Kalau di Bernoulli, probabilitasnya adalah P, ini 1 min P, ini 1 min P. Ini juga sama, 1 min P, P, 1 min P, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas?
Ini saya close aja ini statika. Udah bisa di close ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, lanjut. Misalnya ada soal seperti ini. Berapakah probabilitas? Oh ya, jadi kalau misalnya binomialnya N sama dengan 3, ini contohnya tadi ya. Kita seandainya kepingin supaya yang diambil itu tidak terkena. Yang diambil itu semuanya adalah yang tidak cacat. Jadi hanya bisa satu cara saja, yaitu 0, 0, 0, berarti 1 min P dikalikan 1 min P. Dikalikan 1 min P yaitu 1 min P pangkat 3. Kalau seandainya X sama dengan 1, maka yang tadi seperti yang saya tulis di sini, X sama dengan 1, terus kemudian kalau X sama dengan 2 maka seperti ini, X sama dengan 3 seperti ini. Perhatikan ini ada kayak patternnya ya, sadar enggak kira-kira? Jadi 1 min P pangkat 3, kemudian ini turun jadi P pangkat 1 min P pangkat 2, turun lagi jadi 1 min P pangkat 1, kemudian ini P pangkat 0 ya, kemudian P pangkat 1, P pangkat 2, P pangkat 3, dan yang ini adalah bilangan yang apa ya, Pascal ya, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Ini kan sama kan 1, 3, 3, 1. Nah, bagaimana caranya kita merumuskan binomial distribution? Ternyata kita bisa membuat suatu rumus, yaitu apabila kita mencari Px di mana X-nya itu kita masukkan 0, maka di sini adalah P pangkat 0 dikalikan 1 dikurangi P dalam kurung N minus X. Jadi kalau N-nya itu ada 3, 3 dikurangi 0 itu adalah 3. Sama persis dengan rumusnya ini. Nah, depannya itu kita cari dengan menggunakan kombinasi. Sehingga nanti kita bisa ketemu angka 1331. Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya tidak susah ini. Ini adalah shape dari binomial distribution. Kalau seandainya P-nya kita masukkan dan N-nya kita masukkan. Mirip dengan normal, tapi harusnya ini tidak disambung ya. Tapi lurus-lurus seperti ini. Ini adalah rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya, karena dia adalah N dari Bernoulli distribution, maka rumusnya adalah N dikalikan P. Kalau Bernoulli itu ada rumusnya adalah P. Variansnya juga mengikuti rumus P dikalikan 1 dikurangi P. Sedangkan di sini kita cuma tinggal tambah N-nya saja. Nah, sekarang saya ada contoh soal. Jadi contoh soalnya itu misalnya seorang salesman mengklaim bahwa dia itu bisa closing dari suatu deal. Closing itu ya berarti memenangkan hati dari yang dia ajak itu 40% of the time. Dan ternyata bulan ini dia itu hanya bisa closing 1 dari 10 deal saja. Nah, pertanyaannya seberapa besar persentase dia itu hanya bisa mendapatkan 1 dari 10 atau worse itu berarti sama sekali tidak dapat dari klaimnya dia tadi. Jadi dia itu merasa bisa closing orang itu ya 4 dari 10 itu pasti bisa closing. Tapi ternyata di bulan ini dia cuma bisa 1 dari 10. Dengan menggunakan binomial distribution, yang kita harus tahu adalah berapa nilai X dan berapa nilai dari N-nya. Nah, nilai dari N-nya itu adalah 10, nilai dari X-nya itu adalah 1. Saya tulis ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Berarti nilai dari N-nya itu adalah 10. Nilai dari X-nya itu adalah 0 dan 1. Kalau P-nya itu, kalau 1 itu kan close deal ya. Berarti P-nya itu 0,4. Probabilitas dia tidak close deal itu adalah 0,6. Nah, kalau seandainya ini semua sudah tahu, ya tinggal kita masukkan ke rumus saja. Jadi di rumusnya itu kita masukkan P X-nya 90 ya 10 faktorial dibagi dengan sekian, 0,4 pangkat 0, 0,6, 10, ketemu 0,06, PX1 ketemu 0,04. Jadi probabilitas di mana X kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan PX0 ditambah PX1. Soalnya rumusnya kan tadi kan, soalnya kan tadi kan 1/10 atau worse.
Jadi kita jumlahkan. Nah, ini ketemunya 4,6% atau hanya 5% saja ya kalau seandainya kita bulatkan. Artinya apa? Artinya bisa 2. 1, dia memang sangat bad luck. Karena biasanya dia itu bisa dapat 4, sekarang cuma 1, itu kemungkinan terjadi hal itu hanya 5%. Berarti 95% pasti lebih besar daripada 1. Oke. Yang kedua, bisa jadi 40%-nya ini bohongan. Terlalu tinggi, dia misalnya bragging gitu. Nah, ini kita juga bisa bikin distribusinya di sini. Jadi, kita juga bisa bikin di sini. Misalnya ini 0 ya, 1, kemudian 2, 3, sampai 10. Kita nanti tinggal masukkan saja. Kalau tadi berapakah probability X sama dengan 0, tadi ketemunya berapa? 0,006 ya. Kalau X sama dengan 1, itu juga ketemunya 0,04. Ya nanti kalian gambarkan di sini. Nah, ini nanti juga bisa kita bikin PMF-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekali-sekali kuliah kita ini kita selesaikan cepat saja. Jadi, yang saya lakukan nanti akan saya kasihkan tugas. Nanti kalian kerjakan tugas kembali untuk nilai bonusnya kalian. Tugasnya kita pakai yang 7 April 2017. Nah, nanti kalian coba kerjakan pakai soal nomor 1 saja. Perhatikan ya. Soal nomor 1 ini sebenarnya juga kalian bisa kerjakan dengan menggunakan kombinasi. Nah, saya akan minta kalian juga menggunakan kombinasi, bandingkan dengan binomial distribution. Hasilnya apakah mirip atau tidak. Oke? 1A, kalian kerjakan dengan 2 cara, kombinasi dan binomial. Kemudian kalian tuliskan catatannya. Harusnya hasilnya tidak akan sama persis, tapi mirip. Nah, yang sering terjadi adalah apabila seandainya 100-nya ini saya hilangkan, maka kalian hanya bisa mengerjakan dengan menggunakan binomial distribution, tidak bisa memakai kombinasi karena semestanya itu tidak ada. Yang sering kelas kalian lakukan adalah dia asumsi, diketahui jumlah total tendonnya adalah 100 buah, ya itu salah. Jelas ya? Nah, ini kalian coba kerjakan. Untuk pertemuan kali ini kita agak cepat saja karena materinya memang sedikit. Nanti saya kasih perpanjangan sekitar 20 menit di videonya ya. Oke. Sekian dulu videonya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Oke, terima kasih. Stay safe ya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatannya kalian. Jangan keluyuran kemana-mana. Kurangi ketemu. Jangan pergi kalau tidak pergi, dan juga kalau bisa higienis, dan ingat kalau bisa kalau bertemu dengan kakek nenek kalian, opa omanya kalian, ama akungnya kalian, jangan sekali-sekali terlalu dekat karena tidak tahu di dalam tubuhnya kalian ini kalian masih ada virus atau enggak gitu. Ya kalian coba distancing saja dari orang-orang yang tua yang ada di keluarganya kalian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.